Hai friend, selamat datang di podcast pertama kita. Hari ini kita mau ngebahas tentang seks bebas di masa sekolah. Sebelumnya kita perkenalan dulu gak sih? Boleh. Nama gue Nadia dan temen gue. Nama gue Zeta. Nama gua Fikri. Halo semuanya. Halo. Hari ini kita bakal ngebahas tentang seks bebas ya guys ya. Betul. Kemarin jadi gue lagi scroll nih. Kenapa sih kita bisa dapet tema ini? Iya, Karena kenapa? kemarin gue nge-scroll dan di akun IG ini dapet artikel BKKBN sebut 60% remaja Indonesia yang pernah berhubungan seks ada di kelompok usia 16 sampai 17 tahun. Sebenarnya mau dibilang terkejut pun Gimana gitu ya? karena Iya. gimana ya, kita ngeliat orang-orang pacaran pun udah biasa Sudah sekarang kan, biasa. jadi kayak tiba-tiba, tapi kalau 60% kebanyakan juga sih sebenarnya. Mantap, 60% itu udah lebih dari 50% ya. Iya betul. Sudah terlalu parah. Sisa persenannya itu ada dari 14 sih. salah bro, 14 tahun sampai 16 12 tahun. tahun. Itu Di ada masa juga, SMP itu sampai 20%. SMK. Kebetulan juga temen gue punya nih pengalaman. Gimana, coba ceritain Fik? Jadi itu gini, temen gua tuh dia punya pacar dan dia itu kalau main tuh tiap malam. Dia tuh main di atas jam 12 dan dia itu lagi main di salah satu apartemen. Berdua doang? Ya berdua doang. Terus kayak dia dikasih minum di sana. Ternyata pas diselidiki itu tuh ada obat tidurnya. Dia pingsan kayak tidur. Terus ternyata dia diperkosa. Dan akhirnya pas dia sadar dia telepon bapaknya. Itu jatuhnya, itu mah parah banget dah, pemerkosaan anjir. Terus lanjut. Terus jadi kayak akhirnya bapaknya minta tanggung jawab dengan dia. Dia tuh kabur, dia tuh nggak mau tanggung jawab. Akhirnya dilaporin di kantor polisi. Itu akhirnya berapa bulan kemudian pas dia sudah lulus sekolah baru dinikahkan. Dan dia sekarang udah punya anak 2. Wah, kalau bisa tahu umurnya berapa? Umurnya di masa itu umur 15 tahun. 15 tahun itu kita kelas berapa ya? SMP ya? SMP. Gila sih sebenarnya. Sudah SMP sih, SMA. Emang ya? Iya, Kita SMP. sekarang 16. Oh iya. Nah iya, gue pun sama temen gue pun masih 16 tahun. Jadi kayak ngeliat artikel ini kayak wah apa nih gitu. Iya. Bukan yang terkejut banget sih, karena emang udah ada kan pengalaman, tapi kayak ternyata udah 60% aja, ini gimana ya? Serem banget ya guys di masa sekarang ini. Tapi itu parah, itu namanya diperkosa itu namanya. Nah, selain itu ada nggak sih? Ada satu lagi. Dia sama berteman juga. Dia sama pacarnya tapi kalau ini mainnya tuh di rumah. Setiap malam juga. Dia tuh lagi begituan berdua di kamar. Dan besoknya dia ngomong ke teman saya yang satu lagi. Ternyata salah satu guru di sekolah gue tuh ada yang ngeh kalau misalnya dia habis begituan. Guru enggak. Ngeh. Kok bisa? Nggak tahu siapa yang ngasih tahu dan Oh, Jadi tadi dia itu kan itunya di rumah kan ya? iya begitunya Terus di dia rumah. masuk sekolah gitu baru ketahuan guru. Iya dia ya masuk sekolah ketahuan guru. berarti Akhirnya- kalau itu dibilangin, Iya, diaduin. itu Iya. ada yang ngasih tahu kalau kayak Iya, gitu ya. itu berarti temennya itu yang berkhianat itu. Terus akhirnya pas dicek untungnya dia nggak jadi di DO. Katanya nih, yang tadi kita bahas tadi, menurut kalian penyebabnya itu apa aja? Mungkin karena faktor lingkungan kali ya. Ya betul. Kalau bisa jadi. temen-temennya yang apa sih pacarannya udah berlebihan banget, terus terhasut-hasut gitu bisa aja kan. Bisa sih. Terus dari internet juga. Nah, iya betul. Iya ada sosial media gitu. Sosial media udah canggih banget ya kawan-kawan. Kita bisa mengakses apapun dari Iya, situ. betul. Entah itu mengakses hal-hal baik atau hal-hal. Ya kurang Ya. baik Iya. gitu. Menurut lo, Pik, penyebabnya apa nih bisa 60%? Karena pergaulan bebas sih. Ya itu banget sih. Sebenarnya tuh faktornya tuh paling tuh 2 ya, dari orang tuanya yang mungkin kurang memperhatikan lah, kata ibu gue itu. Faktor lingkungan tuh paling nomor 1, karena orang tua tuh nggak bisa ngeliatin anak sepanjang waktu gitu kan.
pepatahnya, bertemanlah dengan tukang minyak wangi jadi lo kebawa wangi. Kalau lo temenan sama tukang sampah lo kebawa deh tuh bau sampah. Jujur orang-orang kayak gitu tuh nggak mikirin sih, maksudnya nggak mikirin nantinya gimana, dampaknya ke depan gimana. Maksudnya mereka nih yang berhubungan, ya mereka yang berhubungan, tapi pasti nggak mungkin dong lu aborsi itu bayi yang nggak punya salah apa-apa, dan mau nggak mau lu besarin, lu gedein gitu kan. Terserah lu mau berhubungan seks berapa banyak, berhubungan seks banyak bebas, lu mau berapa kali pun, tapi ya kalau ampe itu anak lahir dan apa ya, dia dicap sebagai anak di luar nikah gitu, kayak gimana sih? Iya, anak haram. Apalagi kalau lo cuma seks tapi punya anak, ekonomi lo nggak bener gitu. Jadi kita mikirin lagi anaknya nanti gimana. Iya, dampak ke depan untuk anaknya tuh gimana, masa depan anak-anaknya nanti kalau misalkan anaknya udah besar kan duit dari mana gitu. Kalau misalkan kita masih sekolah ya kan, kita juga belum kerja, masa kita mau ngebebanin orang tua kita lagi sih gitu kan. Ada juga kan dia seks terus hamil, punya anak, terus anaknya kayak ya udah dilempar aja tanggung jawabannya, kayak ditinggalin lah di mana gitu. Kayak kemarin ada anaknya itu dibuang kemana gitu. Embel-embelnya mungkin karena nggak ada ekonomi, tapi kalau kita balik lagi, kenapa lu bikin kalau lu nggak ada duit gitu loh kawan-kawan. Iya, semua itu bisa dicegah kalau misalkan kitanya juga bijak ya kan. Iya, tergantung ke dirinya masing-masing sebenarnya. Walaupun ada akses untuk mencari hal-hal seperti itu, atau mungkin lingkungan lu ya yang kayak gitulah. Sebenarnya kalau emang dari diri sendiri ada pertahanan tuh nggak mungkin terjadi seperti itu. Karena kalau kita mikir ke depannya, gimana nanti orang tua lu, gimana nanti sekolah lu, gimana nanti anak lu yang lahir dari rahim lo itu. Di artikel tadi yang BKKBN, Hasto pun membandingkan dengan gaya pacaran orang lawas, di mana sepasang kekasih hanya dapat bertukar surat saja dan jarang bertemu. Tapi sekarang orang pacaran pegangan tangan. Jadi sudah lebih dari 75%. Nanti sekitar 25% sudah bergaya ciuman. Nah itu tuh sekarang ciuman terus di post di SW itu tuh udah hal yang lumrah terjadi di sini. Sebenarnya nih dari awal karena Indonesia ini kurang ada pendidikan seks sejak dini. Misal kalau anak-anak dikasih tahu resiko mereka melakukan itu, mungkin mengurangi tingkat seks bebas. Kayaknya ada ya artikelnya, coba dibacain Nadia. Menurut survei di beberapa negara, pendidikan bahaya seks bebas dapat mengurangi kecenderungan anak-anak melakukan ini. Betul. Di Indonesia, resiko akibat dari seksual bebas menyebabkan kanker mulut dan rahim berada di urutan nomor 2. Serem banget itu kanker mulut sama rahim ya kawan-kawan. Bahaya banget sih ini. Jadi lo ngelakuin sekali tapi resikonya jadi seumur hidup. Nih tegas. Sehingga pengetahuan mengenai seks dan reproduksinya gak maju, tapi nafsu seksnya maju. Iya betul. Selain penyakit itu juga kita udah pernah belajar ya tentang penyakit yang menular. Ya, menular tuh paling parah sih. Iya. Kayak dengan cara seks misalnya. Iya, coba. Kayak penyakit HIV ya kan. HIV terjadi akibat infeksi virus umam. Virus yang berpindah tempat kontak langsung antara lapisan kulit atau aliran darah dengan kandungan virus HIV. HIV ini menyerang dan dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Apabila tidak diobati, bisa berkembang menjadi penyakit mematikan. Sebenarnya HIV itu tuh penyakit yang umum gitu. Lo kalau nggak tahu parah gitu. Hasto menambahkan, dari fenomena seks bebas masa-masa remaja terdapat di kelompok salah satunya ekonomi ke bawah dengan umur di bawah 19 tahun. Pada kelompok ekonomi menengah ke bawah, kemudian kelompok pendidikan rendah. Nah, itu diakibatkan malas membaca ya guys, malas searching. Kalau lu langsung aja berhubungan tapi lu nggak tahu resikonya apa gitu. See you on the next video. See you on the next podcast.